Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah tempat yang indah bernama Teluk Baguala, hiduplah seekor buaya yang berwarna kuning keemasan. Kulitnya berkilau seperti tembaga, sehingga ia dikenal oleh seluruh penghuni laut dengan sebutan buaya tembaga. Meskipun penampilannya terlihat menyeramkan, buaya tembaga adalah makhluk yang baik hati dan sangat ramah. Setiap hari, ia menyusuri lautan, menyapa para hewan laut dengan senyum hangatnya. Buaya tembaga dikenal tidak hanya karena kekuatannya yang besar, tetapi juga kebaikannya yang luar biasa. Setiap kali ada hewan laut yang berada dalam bahaya, buaya tembaga selalu siap membantu. Tak peduli besar atau kecil masalahnya, ia selalu hadir untuk memberikan pertolongan. Pada suatu hari, saat matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala, sekelompok ikan terlihat berkumpul di dasar laut. Mereka sedang dalam kondisi cemas. Rupanya, di wilayah lautan mereka, seekor ular besar telah menguasai perairan. Ular besar ini sangat berbahaya, dan setiap hari ia memangsa ikan-ikan yang malang. Tak terhitung sudah berapa banyak korban yang jatuh di rahangnya. Para ikan, yang biasanya hidup damai, kini dipenuhi dengan ketakutan. Mereka tahu, jika ular itu tidak dihentikan, seluruh bangsa ikan akan musnah. Dalam kepanikan, bangsa ikan segera mengadakan rapat besar untuk mencari jalan keluar. Suasana rapat sangat kacau. Semua ikan berbicara bersamaan, masing-masing mengungkapkan ketakutan mereka. Salah satu ikan cucut, yang terkenal cerdik dan berani, tiba-tiba mengajukan ide. Kita tidak mungkin melawan ular itu sendirian, katanya. Kita butuh bantuan dari makhluk yang lebih kuat. Saya mendengar di Teluk Baguala ada seekor buaya besar, buaya tembaga, yang terkenal ramah dan kuat. Mungkin dia bisa menolong kita. Ide ikan cucut tersebut terdengar masuk akal. Para ikan pun akhirnya setuju, dan mereka memutuskan untuk mengirim ikan cucut itu sendiri untuk menemui buaya tembaga dan memintanya datang membantu. Perjalanan ikan cucut tidaklah mudah. Ia harus menempuh jarak yang sangat jauh, melintasi lautan yang luas dan menghadapi berbagai rintangan. Badai, ombak besar, dan petir menerjang sepanjang perjalanannya. Namun, semangatnya tidak padam. Ia tahu bahwa nasib seluruh bangsa ikan bergantung pada keberhasilannya menemui buaya tembaga. Setelah berhari-hari berjuang, akhirnya ikan cucut tiba di pantai Teluk Baguala. Di sana, ia bertemu dengan sosok besar berkilauan yang tengah berenang di perairan dangkal. Tanpa ragu, ikan cucut mendekati buaya tembaga. "Apakah kau buaya tembaga yang terkenal itu?" tanya ikan cucut dengan hati-hati. Buaya tembaga tersenyum, menampakkan gigi-giginya yang besar namun bersahabat. "Benar, itulah julukan yang diberikan kepadaku. Apa yang membawamu kemari, sahabat kecil?" Ikan cucut dengan cepat menceritakan keadaan di lautannya, tentang ular besar yang memangsa ikan-ikan, dan bagaimana mereka tidak berdaya melawan makhluk itu. Ia memohon kepada buaya tembaga untuk datang dan membantu mengalahkan ular yang jahat tersebut. Tanpa berpikir dua kali, buaya tembaga menyetujui permintaan itu. "Jangan khawatir, aku akan membantumu dan teman-temanmu. Kita akan mengalahkan ular itu bersama-sama." Esok paginya, dengan dipandu oleh ikan cucut, buaya tembaga berenang menuju lautan tempat ular besar berada. Perjalanan mereka dipenuhi dengan antisipasi.
Para ikan yang mendengar kabar kedatangan buaya tembaga segera bersiap-siap untuk menyambutnya. Mereka tahu, harapan mereka kini ada di tangan buaya besar ini. Sesampainya di wilayah ular besar, buaya tembaga segera disambut oleh para penghuni laut lainnya. Mereka mengadakan pesta kecil untuk menghormati kedatangan sang pahlawan. Buaya tembaga makan bersama mereka. Tetapi ia tahu tugas berat menantinya esok hari. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Buaya tembaga mendekati wilayah di mana ular besar bersembunyi. Ular itu muncul dengan cepat dari kedalamannya, siap menghadapi siapapun yang berani menantangnya. Saat melihat buaya tembaga, ular besar itu mengeluarkan desisan marah. "Siapakah kau yang berani datang ke wilayahku?" tanya ular besar dengan suara yang menakutkan. "Aku buaya tembaga," jawab buaya itu dengan tenang. "Aku datang untuk menghentikan kekejamanmu terhadap para ikan di sini. Mereka berhak hidup damai tanpa ancaman darimu." Tanpa sepatah kata lagi, pertempuran pun dimulai. Buaya tembaga dan ular besar terlibat dalam pertarungan yang dahsyat. Siang dan malam mereka bertarung tanpa henti. Lautan bergejolak oleh kekuatan mereka. Para ikan menyaksikan dari kejauhan dengan rasa cemas, berharap pahlawan mereka akan menang. Hari demi hari berlalu, hingga tiba di hari ketiga. Ular besar yang mulai kelelahan mencoba menggunakan seluruh kekuatan terakhirnya untuk mengakhiri pertarungan. Ia menyerang buaya tembaga dengan cepat. Namun buaya besar itu mampu menghindar dan memberikan serangan balik yang mematikan. Ular besar akhirnya roboh. Tubuhnya tergeletak di dasar laut, mati tanpa bisa bangkit kembali. Sontak, seluruh bangsa ikan bersorak-sorai. Mereka merayakan kemenangan buaya tembaga dengan penuh kegembiraan. Pahlawan mereka telah mengalahkan ular besar yang menakutkan. Sebagai tanda terima kasih, bangsa ikan memberikan hadiah istimewa kepada buaya tembaga. Mereka menghadiahkan bibit ikan-ikan langka yang sebelumnya tidak pernah ada di Teluk Baguala. Ikan-ikan seperti ikan parang-parang, ikan meik, ikan papre, dan bahkan ikan salmon kini berenang dengan bebas di teluk yang dulu hanya dihuni oleh sedikit jenis ikan. Buaya tembaga pun kembali ke Teluk Baguala dengan hati yang lega. Ia membawa hadiah tersebut dan merasa bangga karena telah menolong teman-temannya di lautan lain. Sejak saat itu, Teluk Baguala semakin kaya akan spesies ikan, menjadikannya salah satu tempat yang paling makmur di lautan. Dan begitulah, legenda buaya tembaga dari Teluk Baguala terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai kisah tentang kebaikan, keberanian, dan kerjasama antara makhluk-makhluk laut. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.